Maka dari buku ini kita belajar bahwa politik itu hebat jika kita bisa melaksanakan dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Dimanapun pemirsa, di rumah, dimanapun kalian berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat yang tak terasa kita masih diberi kesehatan untuk terus belajar. Tentunya di Universitas Islam Indonesia. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita sajung agungkan kepada baginda tercinta. Beliau adalah hakim tertinggi anti korupsi, jaksa termulia yang arif dan bijaksana, pengkikis habis segala macam ajaran komunis dan kapitalis, penghancur segala macam kezoliman, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita sebagai umat mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah membaca dan saya ingin mereview atau berbagi pengalaman saya membaca buku yang sangat menarik, di mana buku ini menjelaskan bahwa agama itu memberi nilai moral, bukan menjadi alat dominasi kekuasaan. Nah, buku ini adalah Islam Prophetic. Ini ciptaan Masdar Hilmi. Dari buku yang sudah baca, banyak poin-poin penting yang saya ambil. Yang pertama itu tentang peran agama dalam kehidupan sosial dan politik. Peran agama dalam kehidupan sosial dan politik itu, agama itu tidak hanya pribadi, tetapi juga potensi transformatif dalam masyarakat. Islam dapat menjadi kekuatan moral yang mendorong adanya keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan kebijakan publik. Namun, hal ini harus dijalankan dengan pendekatan inklusif, yang mana pendekatan inklusif dan etis bukan sekedar legalistik atau simbolik saja. Dan masih banyak poin-poin yang saya ambil. Salah satunya adalah gagasan tentang agama yang membebaskan dan memanusiakan. Poin yang penting, agama seharusnya menjadi kekuatan yang membebaskan manusia dari penindasan. Agama seharusnya menjadi kekuatan yang membebaskan manusia dari penindasan, ketidakadilan, atau kebohongan. Nilai prophetis seperti tauhid atau ketauhidan, keadilan sosial, dan pembelaan terhadap kaum lemah harus dihidupkan. Karena Islam tidak boleh justru menjadi alat pembenaran bagi penindasan. Islam tidak boleh untuk sebagai atau menjadi alat pembebasan bagi penindasan. Kemudian di sini saya mengutip sedikit poin, yaitu salah satu tujuan buku ini itu untuk mendorong umat Islam. Yang pertama, mengembangkan pemahaman kritis atas teks-teks keagamaan. Mengapa? Karena umat Islam harus terbuka, harus bermindset kritis tentang teks-teks keagamaan. Karena agama Islam itu sendiri banyak sekali perintah atau larangan yang masih jauh atau masih belum kita pahami. Dan yang kedua, mengaplikasikan nilai-nilai profetif atau profetif itu kenabian dalam realitas sosial. Banyak sekali Rasulullah sudah mengajarkan kepada hambanya dengan perlakuan beliau semasa itu yang berkaitan dengan politik-politik.
Jadi Islam prospektif ini mengajarkan bagaimana dahulu Rasulullah mengajarkan kita berpolitik dengan baik dan benar, dengan dalam realitas sosial. Dan yang selanjutnya itu tujuan buku ini adalah mewujudkan Islam yang inklusif. Mewujudkan Islam yang inklusif, humanis, dan transformatif. Mengapa demikian? Islam itu indah. Islam itu keren. Islam itu banyak sekali mereka mengajarkan kita sebagai umatnya. Rasulullah mengajarkan kita sebagai umatnya itu sangat-sangat detail. Mulai dari hal sederhana hingga masalah yang berat pun sudah diajarkan. Begitu cintanya Rasulullah kepada hambanya. Dari mulai politik, kebiasaan Islami, kebiasaan berbudaya, kebiasaan bersosial, itu sudah diajarkan dalam Rasulullah. Dan Rasulullah sangat bertentangan bertentangan dengan korupsi, ya. Agama Islam tidak sama sekali mengajarkan untuk mengambil hak orang lain, mengambil hak yang bukan miliknya, karena disitulah ada sesuatu yang membuat perbuatan itu keji dan mendapatkan perbuatan yang dosa besar. Jadi buku ini mengkritik agama sering dijadikan alat kekuasaan oleh elit politik dan kelompok tertentu. Banyak sekarang mungkin yang berkedok agama, memperjual agama, dan lain-lain. Masdar mendorong agar hubungan agama negara dibangun secara sehat. Karena apa? Agama memberi nilai moral, bukan menjadi alat dominasi kekuasaan. Maka dari buku ini kita belajar bahwa politik itu hebat jika kita bisa melaksanakan dengan bijak. Saya Najda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.